Saya langsung ikut turnamen, langsung dapet juara 1 itu Mang ya. Kaget, apa ini bener gitu. Tambah semangat ya. Semangat, tambah semangat ya. Juara 1 itu bisa dapat juara 1. Wih, kata saya, wah mungkin ini nih jawabannya. Mungkin saya udah berhasil nih lulus. Jujur pengen banget jadi raja biliar, nggak ada yang ngalahin, nomor 1 lah pokoknya sih. Datang ular mungkin. Oh ini ibu ratu, ini ibu ratu. Serem lah pokoknya sih, serem banget. Si sanggup enggak. Si ibu ratu minta tumbal katanya. Sekitar jam 12-an, jam 12 malam saya dimandiin sama si abah. Kayak ritual-ritual gitu pemutusan. Tempatnya di sini. Iya di sini. Petilasan Cimandung. Cimandung. Mas Oji katanya ya. tadi cerita di belakang, Mas Oji mau cerita kisah ini di Malam Mencekam. Iya. Itu ada gangguan juga ya? Kayak itu benar ya? Benar. Apa gangguannya? Dan gede. Cut. Dan gede nih. Gini kamera. Wah. Kamera. Terpal. Di ini dulu. Di sebuah goa sunyi terdengar bola berjatuhan. Suara pantulan yang berirama aneh dan pelan. Manusia putus asa datang membawa persembahan. Memohon pada makhluk goib pemberi kemenangan. Dupa terbakar menebar wangi penuh misteri. Mantra dibaca dengan persembahan yang suci. Demi bisa menjadi sang raja biliar sejati. Sebuah ritual pada jin pun dijalani oleh Mas Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Mang I dan tim saat ini berada di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini tempatnya di Petilasan Cimandung ya. Atau situs keramat, tempat bersejarah dan religi di Kabupaten Cirebon. Jadi ini adalah petilasan dari Mbah Kuwu Cirebon dulunya, dan ada 7 sumur keramat di sini. Ya Mas ya, betul. Iya benar. Pernah ke sini Mas? Pernah. Ngapain waktu itu? Ada semacam ritual kayak pemutusan gitu tuh, ke sini pernah. Oke, kita belum kenalan nih, udah ngobrol ya. Ini namanya Mas Oji. Jadi Mas Oji pernah ke sini ya? Pernah. Oh, Mas Ojinya pernah melakukan pemutusan hubungan dengan goib. Iya. Kalau kisah yang sekarang lain lagi tapi ya? Lain lagi tapi masih ada unsur ke situnya. Apa tempat tinggal Mas Oji deket di sini? Jauh. Jauh. Lumayan jauh. Tapi udah sering ke sini ya. Oke, tapi hari ini bukan itu yang mau diceritakan ya. Ini tentang biliar, Iya. olahraga. Jadi Mas Oji memang master di dunia biliar. Berapa tahun Mas Oji? Kurang lebih 7 tahun, 8 tahunan. Sering kalah atau sering menang? Kalah. Kebanyakan kalahnya. Pakai duit itu ya? Pakai duit. Duitan gitu ya? Iya, judi. Oh, jadi kepengen menang, kemudian tirakat gitu. Iya. Apa yang ditirakatin, sticknya atau puasa atau gimana? Puasa kayak wirid-wiridan gitu puasa. Oke. Ini antik nih ceritanya. Jadi sobat harus dengerin sampai akhir dari Mas Oji ini. Mas Oji sekarang apa kegiatannya? Kerja di rotan, buru lepas kayak gitu. Udah kerja ya? Masih biliar? Kalau biliarnya sekarang udah jarang tapi ya masih Hobi aja ya? hobi ya.
Oke. Jadi sobat, bagaimana bisa biliar menjadi tempat untuk mencari nafkah ya, dan sampai-sampai harus diritualkan agar menang, jadi master ya. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. kita simak Mas Oji. Gini Mang waktu tahun 2018 di Cirebon itu lagi marak-maraknya dunia biliar. Banyak orang-orang dari luar daerah, luar kota pada datang ke Cirebon, khususnya kabupaten. Judi biliar itu benar-benar marak banget. Sampai kita seneng lihatnya gitu. Kayak timbul rasa pengen ikutan lihat master-master biliar pada main ya duit kayak gitu tuh. Waktu itu saya ngeliat seneng misalnya ikutan sama temen-temen yang belum pada jago biliar, yang belum bisa gitu. Ikutan main, tambah lama tambah seneng, tambah hobi. Jadi kayak main duit judi gitu Mang. Jadi terus-terusan tambah hobi, tambah lama ikut-ikutan main kayak tambah gede sampai tiap hari hampir jarang pulang. Saya main malah sering begadang full sampai pagi main biliar di situ sama teman-teman, liatin gelan master pada judi biliar. Timbul rasa pengen kayak mereka gitu, kayak pengen jadi nomor 1, pengen ngalahin mereka semua gitu. Terus-terusan ikut main kalah sampai utang ke teman-teman, saudara, banyak lah pokoknya sih, habis-habisan. Udah berapa bulan sampai ancur-ancuran HP, motor apa udah pada lenyap, banyak utang. Ada satu temen ngasih saran, coba aja kalau ke orang pinter aja katanya, ke orang pinter biar bisa jadi jago biliar, gimana caranya. Disaranin sama temen si Andi, diajaklah, dikenalin sama orang pinter. Saya ikut ke sana, ngobrol-ngobrol sama orang pinter, katanya iya bisa ya, kamu siap nggak syaratnya, sanggup nggak? Kata saya siap Pak, ntar kamu tirakat nyepi di tempat keramat masjid 31 hari. Siap kata saya. Pikiran saya mungkin udah saking senengnya pengen jadi master biliar, jadi wah cuma sekedar nyepi ritual kayak gitu, wah siap banget. Sore Jumat saya dianterin berangkat ke sana. Saya pamit sama ibu saya, izin. Kata ibu saya, jangan yang macam-macam katanya. Cuma saya bohong ngomongnya, tirakat pengen nyari yang baik-baik, pengen biar dapat petunjuk kata saya. Ibu saya ngizinin, saya berangkat ke tempat keramat itu. Sekitar 2 harian ibu saya datang nyamperin, dianterin sama teman saya. Nyamperin ke sana sampai ikut tirakat di situ selama 2 hari. Sampai sayanya nggak tega, kasihan sama ibu saya, ngerasanya udah tua. Saya ngomong sama ibu saya, Bu udah pulang aja. Sekarang Oji di sini tuh pengen tirakat, bukan buat yang enggak, sekedar tirakat pengen nyari petunjuk buat hidup kata saya kan gitu Mang. Kata ibu saya, nggak apa-apa aja tak temenin sampai selesai. Kata saya, udah ibu pulang aja nggak apa-apa. Tadinya nggak mau saya paksa pulang, ibu saya nurut pulang sama teman saya dianterin. Hari-hari biasa, awal-awal nggak ada
kendala apa-apa atau masih penampakan atau apa nggak ada. Sekitar 15 hari kemudian pertengahan sering kayak datang semacam sesosok bayangan hitam, orang hitam tuh Mae. Yang pokoknya kayak suara-suara orang ketawa, ibu-ibu kayak gitu. Kayak kuntilanak kayak gitulah, ketawa, banyak suara binatang-binatang. Cuma mikirnya di situ kalau keramat, di tempat keramat itu kan agak rame tuh Mae. Banyak orang ziarah, jadi nggak punya rasa takut lah. Masih tak pikir tenang. Setelah sekitar 25 hari dapat kejadian yang di luar nalar menurut saya itu Mae. Tiba-tiba sepi itu, kalau nggak salah, nggak tahu, lupa malam apa, sepi, nggak ada orang ziarah. Sekitar jam 1-an di atap gentengnya kan pakai seng, itu tempat saya ritual di situ tuh Mae. Ada suara kayak orang nimpuk pakai batu keras gitu, suaranya keras pisan. Kita kaget, apa blundrang kayak gitu tuh Mae, kayak suara seng dilempar batu lah. Kita kaget, keluar. Saya keluar waktu itu sekitar jam 1-an, keluar ngeliat sesosok kayak orang tinggi banget, besar, hitam di dekat pohon gede, berdiri natap saya, matanya merah. Saya sendiri ngerasa takut pisan, gak berani apa-apa. Saya langsung masuk lagi setelah ngeliat dianya ngeliat saya tuh kayak apa ya, kayak orang benci ngeliat natap saya tuh, mata merah, orangnya tinggi besar hitam. Saya langsung masuk lagi. Masuk di situ saya diem aja sambil kayak ya baca-bacaan sebisanya lah. Ngerasa takut, gemetar, nggak berani keluar, nggak berani apa-apa, diam di pojokan. Setelah sekitar jam 2, jam setengah 3-an, saya keluar lagi, coba mastiin masih ada nggak. Saya lihat pelan-pelan nggak ada, hilang. Perasaan aman, udah mulai aman. Berpikirnya cepet pagi, biar tenang gitu, cepet pagi. Pas pagi, alhamdulillah nggak ada apa-apa, tidur kayak biasa. Terus malam-malam biasanya, kalau siang kan tidur Mang. Biasanya kalau ritualnya kan wiridannya malam. Pas malam setelah itu kayak normal, paling ada suara-suara kayak orang ketawa, orang ngobrol, orang jalan kayak gitu. Cuma udah nggak tak pikirin lah, yang paling penting nggak nampakin diri. Di tempat itu untuk ritual apa aja? Itu kan tempat keramat, kayak itu namanya di situ kan syekh. Kayaknya ya kayak orang minta-mintaan sekedar apa ikhtiar kayak gitu. Banyak berarti ya? Banyak, sering. Macam-macam permintaan. Iya. Kalau masalah pesugihan di situ kurang tahu, cuma banyak terkenalnya di situ syekh. Kalau punya hajat biar dikabul katanya kayak gitu, katanya sih Pak. Tapi tempat itu jadi populer ya? Populer, banyak ya. Yang Banyak orang yang ziarah ke situ. Setelah itu pas 30 harinya ada sesosok yang kakek-kakek pakai baju putih, orangnya tua, berjenggot, datang, tiba-tiba datang, nggak tahu dari mana datang. Cuma mikirnya saya orang biasa pengen lihat atau ngasih makan atau apa, karena posisinya dia bawa nampa gitu, kayak apa ya, orang Jawa nampa gitu. Ada beras, ada nasi di situnya, ngasihin ke saya. Katanya ngomong dia, "Nak, udah kamu cukup. Ini buat kamu, ini buat ibu kamu," katanya. "Udah kamu pulang," katanya. Itu bukan mimpi atau bukan apa ya, nyata mah. Nongol dia tiba-tiba datang. Setelah saya terima itu beras sama nasinya, tiba-tiba hilang. Kita naruh nasi, hilang. Saya nyariin waktu itu kemana kok langsung hilang. Cuma mikirnya saya, oh mungkin langsung pergi pas saya naruh beras sama nasi.
Saya cariin tetap nggak ada. Saya masuk lagi sekitar jam setengah 2, jam 1-an lah. Mikir saya, udahlah mungkin ini inget sama omongan orang pinter yang nyuruh saya ke sini. Ntar ada yang datang ngasih sesuatu atau ngasih tahu sesuatu. Udah kamu terima, ntar pokoknya dapat pesan lah pokoknya. Kata saya, oh mungkin ini pesannya. Pas pagi saya permisi sama yang jaga tempat keramat situ, kuncennya. Saya pamit pulang. Saya pulang, saya bawa itu berasnya, nasinya. Saya taruh di rumah, saya sempat makan. Nasinya saya makan, terus sorenya sekitar jam 2 langsung pergi lagi ke tempat orang pinter yang nyaranin saya ke situ. Saya datengin lagi. Saya ngomong, saya udah didatengin sama aki-aki orang tua ngasih ini, saya kasih tahu semua. Berarti mungkin kamu udah lulus, kata si orang pinternya. Kamu udah lulus, mungkin tinggal jalanin aja katanya. Di situ seneng pisan Mang rasanya udah lulus, wah udah jadi master nih. Saya langsung pamitan pulang sama orang pinter, langsung nyari tempat biliar. Waktu itu kan banyak banget tempat biliar di Kabupaten Cirebon. Saya langsung main biliar, tapi hasilnya tetap nihil, tetap kalah frustasi situ. Sampai cerita sama teman-teman saya udah ngelakuin ini supaya pengen jadi kayak gini, pengen jadi master biliar. Saya pernah tirakat di situ, tapi hasilnya tetap kayak gini. Mainnya nggak ada perubahan. Mainnya nggak ada perubahan. Menang juga nggak sama sekali. Tetap kalah, buang duit, tetap ancur-ancuran. Setelah beberapa minggu, teman saya ada lagi yang nyaranin lagi. Kalau kamu beneran pengen itu, ada katanya. Saya punya kenalan orang pinter, juru kuncen katanya, di daerah Kuningan katanya. Gimana kalau kesana aja? Coba saya kenalin ke situ. Udah terlanjur turun ke situ, jadi ayo kata saya siap. Diajaklah saya itu ke sana, ke daerah Kuningan. Diajak ke sana, datang ke rumah Pak Kuncen, dikenalin, ngobrol-ngobrol. Ditanyain, kamu pengennya apa katanya. Saya ngomong, Pak gini Pak, saya tuh jujur pengen banget jadi raja biliar, nggak ada yang ngalahin, nomor 1 lah pokoknya sih. Saya pengen nusuk bola ke sini, arahnya ke sana, terserah saya, pokoknya pengennya kayak gitu. Kata itunya, berarti kamu sama aja kayak pengen kaya kan? Kalau biliar itu judi kan? Kata saya, iya Sun, judi, tapi saya bukan mencari pesugihan. Kata itunya, sama aja, kamu pengennya kaya, berarti kan judi kan sama aja nyari duit katanya. Iya Pak, kata saya. Ya udah, gampang katanya. Ntar ada jalannya, kita ngobrol-ngobrol dulu di sini katanya. Tapi kamu siap enggak katanya, misalkan ada syarat-syarat. Kata saya, siap Pak. Karena udah ngerasanya, wah gimana pun caranya yang paling penting saya jadi raja biliar gitu. Pengen nomor 1, nggak ada yang ngalahin. Gini aja Mas Oji, ntar waktu itu kalau nggak salah hari Selasa atau Rabu pertama kali ke situ, disaranin ntar sore Jumat kamu kesini lagi bawa duit 300 buat bikin sajen katanya. Ntar kamu sini ngobrol, nginep entarnya di sini sekitar 2 hari atau 3 hari di rumahnya saya, kata Pak Kuncennya. Kata saya, siap Pak. Ya udah aja, sekarang pulang aja, nyari duit 300. Saya pulang. Terus malam sore Jumatnya saya telepon lagi sama teman saya, ayo anterin saya ke sana katanya. Teman saya mau, saya dianterin ke sana. Dateng ngobrol sama Pak Kuncen, Pak ini duitnya yang 300, katanya buat bikin sajen, bikin kayak kopi hitam, kopi manis kayak gitu, kopi pahit, kembang, terus air kelapa muda kayak gitulah pokoknya sih. Ntar kamu jangan pulang, nginep di kamar ini sekitar 2 hari atau 3 hari.
Ntar kalau udah di dalam kamar, kamu nggak boleh keluar selain buang air kecil atau buang air besar ke bak mandi. Katanya ke kamar mandi jangan keluar pokoknya sebelum itu. Kata saya, iya Pak, siap. Udah sekarang kamu makan dulu, kata si Pak Kuncen. Kita makan udah langsung masuk. Udah kita diem aja di dalam kamar. Ntar ya mungkin ada yang datengin sih, kata Pak Kuncen. Saya diem di kamar satu malam pertama, nggak ada apa-apa. Setiap maghrib Pak Kuncen itu masuk ke kamar. Kata Pak Kuncen, Ci gimana, ada perubahan belum? Gak ada Pak, kata saya. Nemuin sesuatu belum? Gak ada. Barangkali lihat sesuatu? Gak ada. Udah sekarang kamu keluar dulu makan. Kalau maghrib dikasih makan sama minum, masuk lagi sampai pagi lagi. Malam kedua sama kayak gitu. Malam ketiga tetap gak ada perubahan atau apa. Pas malam ketiga keluar, disuruh keluar sama Pak Kuncen. Udah kamu sini ngobrol, katanya. Ini tenang, kamu bakalan sukses, katanya. Bakalan jadi, tenang aja. Ini baru awal pembukaan. Baru pertama, tenang aja, katanya. Nggak bakalan lama. Sekarang kamu pulang aja dulu, ntar saya telepon lagi ke sini lagi. Siap Pak, kata saya. Ntar minggu depan kamu sore Jumat ke sini lagi. Kayak biasa bawa duit sekitar 200-300 kalau nggak salah. Tapi kamu kalau pulang dari sini, ntar di kamar kamu setiap malam jam 1 malam bakar kemenyan, nyiapin kopi pahit, kopi hitam, kopi manis, kayak teh pahit, teh manis, air putih, sama roti tawar, katanya. Setiap malam selama menjalani ritual ini, katanya Mai. Kata saya, siap, kata saya, Pak. Nggak apa-apa. Udah tenang aja, pokoknya kamu bakalan sukses, kamu bakalan punya banyak duit lah, katanya. Cuma ngerasanya apa ya, coba mikirnya ini duit dari mana lagi buat bikin sajen, duit udah habis semua. Cuma wah nggak peduli ini dan itu, utang nggak masalah lah, yang paling penting saya sukses jadi nomor 1 Raja Biliar. Saya pulang tiap malam ya 1 minggu nggak ada perubahan, cuma bakar kemenyan, bikin sajen-sajen kayak kopi kayak gitu. Minggu depannya disuruh ke situ lagi, ditelepon, bawa duit lagi, bikin sajen. Ci, ini buat beli kembang, ntar bisa nggak misalkan minta sajen yang lebih gede, katanya. Itu sambil terus main itu? Sambil terus main, tetap kitanya terus main, tiap hari main biliar, tetap hasilnya nol, nggak ada hasil apa-apa, tetap kalah. Cuma pas suruh ke situ yang keduanya, Jumat depannya, ntar kamu kesini lagi bisa nggak misalkan nyiapin duit buat beli sajen yang lebih gede, katanya. Kata saya, berapa Mbah? Ya ntar ya gampang, kitanya pengen kayak konsultasi dulu sama Ibu Ratu, kata si Pak Kuncennya. Oh iya Pak, kata saya, nggak apa-apa. Udah sekarang kamu nih lagi berjalan ini prosesnya. Ini kan baru pembukaan awal, udah jalanin aja, katanya. Kalau nggak salah hari Sabtunya ditelepon lagi setelah pulang. Gimana duitnya udah ada belum Ji, kata saya, lagi dicari Pak. Ntar sabar, duit segitu kitanya kan nyari dari mana Pak. Sayanya merasa pusing, duit udah nggak, utang udah banyak. Cuma kepikiran awal mula motor keponakan. Saya pinjem, saya gadein, nggak ngomong. Cuma ngomong ke temen saya, tak bilangin, ntar kamu ke rumah saya ngasih tahu ke kakak saya, si Oji gadein motor di situ, biar kakak saya yang nebus. Saya gadein motor, saya langsung nelpon Den anterin saya ke sana, udah dapet duitnya. Saya ke sana, kata si orang pinternya, Ji, ntar kamu ritual. Itu bawa duit berapa? Bawa duit waktu itu kalau nggak salah sekitar 4 jutaan. Hasil gade motor? Hasil gade motor sama HP. 4 jutaan katanya buat
beli kambing awal mulanya. Kata si Pak Kuncen, Ci, ntar kamu sanggup enggak nginep ritual di dalam gua di tengah hutan di atas katanya. Punya pikiran nggak berani, takut, tapi mungkin mata udah gelap. Berani nggak berani? Wah, saya beraniin Mae. Nggak apa-apa kata saya, Pak. Ntar kamu ditinggal sendirian di sini gelap. Siap. Ntar ritual di sini 3 hari. Saya nurut. Ntar Jumat Ci, kamu kesini ya katanya. Sore Jumat. Iya Pak kata saya. Udah sekarang kamu pulang. Tapi seperti biasa sebelum kamu kesini, tiap malam jam 1 kamu bakar kemenyan kayak syarat-syarat biasa, bikin kopi hitam kayak gitulah pokoknya sih. Kata saya, ya siap kata saya, Pak. Saya pulang 1 minggu kemudian sore Jumat saya ke sana lagi. Udah siap Ci? Siap kata saya, Pak. Udah, ntar kamu sini dulu ngopi-ngopi, sore saya anterin ke atas katanya, ke atas bukit. Di sini Ji, ntar kamu mungkin bakalan didatengin sosok Ibu Ratu atau apa, pokoknya ada yang ngasih sesuatu atau ngomong sesuatu. Udah terima aja, kamu ngeliat apapun jangan lari katanya. Ngeliat apapun jangan lari. Kata saya, siap Pak, ingat ya jangan lari katanya. Iya Pak, saya siap kata saya. Malam pertama saya dianterin sekitar jam 5-an, dianterin ke atas bukit. Di situ ada batu gede, di bawah batunya ada gua itu Mang ada guanya, tempat nggak tahu tempat ritual. Di situ ada kayak bekas bakar dupa, kemenyan, bekas orang nyepi atau nggak ngerti lah. Saya disuruh nyepi di situ selama 3 hari 3 malam katanya. Malam nggak boleh tidur kata si Pak Kuncen, yang paling penting pagi nggak apa-apa tidur sampai siang, kalau malam jangan sampai tidur katanya. Pasti datangnya malam katanya si Ibu Ratu. Malam pertama punya pikiran pengen pulang, takut, serem lah pokoknya, gelap, nggak ada penerangan sedikit pun, hanya ada lilin di dalam. Pengen pulang, cuma mikirnya wah ini selangkah lagi saya sukses, saya bakalan jadi orang hebat di dunia biliar. Jadi berani nggak berani harus berani. Malam pertama sekitar ya biasa suara kayak suara binatang, orang ketawa, orang banyak lah suara-suara macem-macem. Cuma kitanya udah nggak tak ladenin, diem aja di dalam. Udahlah, yang paling penting diem di dalam aman, nggak berani keluar, nggak berani ngeliat apa-apa. Malam pertama alhamdulillah lolos aman, sekedar suara-suara. Malam kedua sekitar masih sore, sekitar jam 10 jam 11-an, tiba-tiba kayak ada sosok hitam gede liatin terus Mang. Nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba ada di depan pintu gua tuh Mang. Di situ ngeliatin aja, matanya nyala. Kitanya pengen larinya gimana, itu di depan pintu. Kata saya, wah udahlah yang paling penting saya diam di sini, diam aja di pojokan, nggak berani keluar, nggak berani apa. Berpikir cepet pagi, suara kayak ngetawain saya, kayak apa ya, takutnya minta ampun bukan main. Kayak suara binatang-binatang yang kayak suara macan, macam-macam lah pokoknya sih. Saya diam di pojokan sampai alhamdulillah pagi, tenang, saya tidur. Siang bangun, malam ketiganya datang lagi tuh Mang si orang hitam itu tuh, sama suara perempuan kayak orang ngajak ngobrol ke saya, tapi saya coba interaksi, maksudnya saya coba sautin tapi nggak ngeladenin, kayak ngobrol sendiri, tapi perasaan sayanya kayak ngobrol sama saya gitu, pengen ngajak ngobrol tapi tak sautin,
saya respon, dianya malah nggak ngerespon, kayak ngobrol sendiri. Cuma kepikirannya mungkin udah terlalu gelap matanya, udah pikirannya udah kayak pengen sukses, jadi udah nggak terlalu takut lihat orang tinggi besar kayak gitu. Saya sih berharapnya ini ngomong ngasih sesuatu. Kata Pak Kuncennya saya inget betul, ntar ada yang datang ngasih sesuatu atau nyampein sesuatu. Mungkin itu ntar bakalan lulus ya. Hari ketiga datang lagi Pak Kuncen. Datang jemput. Gimana Ji katanya. Ada Sun yang datang. Udah jentar ceritanya di rumah aja, kita pulang dulu katanya. Ayo kita pulang. Di rumah saya aja kata Pak Kuncen. Saya pulang ke rumah Pak Kuncen, ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Gimana katanya, udah dapet apa katanya. Kalau dapet sih belum dapet Pak, kata saya. Ini datang banyak Sun makhluk kayak gitu, perasaan saya ada pocong lah. Tak ceritain semua orang tinggi besar, ada yang ngajak ngobrol tapi saya respon nggak ini. Wah itu mungkin Ibu Ratu mungkin masih ada syarat yang kurang kata si Pak Kuncen. Tar masih ada hari selanjutnya katanya, ritual lagi. Tar tenang, pokoknya kamu pasti sukses. Berarti ini Ibu Ratu mungkin udah datang, cuma belum tepat syaratnya, masih ada yang kurang. Mungkin sekarang kamu udah setengah jalan, udah katakan udah jadilah, udah jalanin aja katanya. Kamu pokoknya ntar pasti sukses. Udah sekarang kamu pulang, ntar minggu depan saya telepon lagi katanya. Saya pulang itu mah ke rumah sekitar jam 10 pagi. Habis sholat duhur sekitar jam 1-an saya langsung nyari tempat biliar itu mah. Dengar-dengar ada turnamen biliar di daerah Trusmi. Turnamen kecil-kecilan tapi lumayan orang pinter-pinter, tapi bukan gulangan benar-benar master. Itu dari maksudnya orang Cirebon lah yang ikutan, bukan dari luar Cirebon. Saya coba-coba denger itu, coba-coba ikutan daftar. Saya langsung ikut turnamen, langsung dapet juara 1 itu mah kaget, apa ini bener gitu. Tambah semangat ya. Semangat, tambah semangat ya. Juara 1 itu bisa dapat juara 1. Wih, kata saya, wah mungkin ini nih jawabannya. Mungkin saya udah berhasil nih lulus. Kalau dipikir-pikir saya main sama mereka ini nggak mungkin menang saya tuh, karena saya yang paling nggak bisa gitu. Tapi bisa dapat juara 1 kata saya. Wah mungkin ini tambah seneng. Seingat saya kalau nggak salah sekitar 800 duitnya. Turnamen kecil-kecilan sih itu mah. Dapat 800.000 kalau nggak salah. Pulang sama temen-temen seneng, duit itu malah buat minum, buat mabok sama temen-temen ngerayain kemenangan, saking senengnya itu. Habis itu pulang mabok, pulang ke rumah, besoknya langsung nyari terus tempat biliar. Wah udah jadi master nih, turnamen udah bisa juara 1, jadi master nih. Main biliar besoknya tetap kalah lagi. Ya, aneh lagi pikiran, kok gini, tadi udah sempet juara 1, kenapa ini kok ini kalah lagi, seolah-olah nggak ada perubahan gitu. Kata si Deninya, mungkin karena belum sempurna katanya. Mungkin kan sekarang kamu kan masih jalanin proses kayak ritual gitu ya, mungkin belum kelar. Jadi mungkin ntar kalau udah kelar semua, mungkin kamu bakalan bener-bener jadi master katanya. Belum matang ya? Belum matang ya. Kata saya, oh iya mungkin ke situ, tapi udah jelas itu udah ada buktinya kamu udah bisa jadi juara 1. Seenggak-enggaknya kamu udah ada hasilnya katanya. Kata saya, oh iya. 1 minggu kemudian ditelepon lagi sama si Pak Kuncen. Ji, gimana katanya, bisa nggak kesini pengen ngobrol? Iya Pak, kata saya bisa. Saya nelpon Denny suruh nganterin, datang lagi ke situ. Gini Ji, ntar kamu ada ritual lagi, tapi mungkin Ibu Ratu ini yang terakhir katanya pengen ngomong sesuatu. Saya udah dapat
wangsit kemarin malam, katanya ketemu sama Ibu Ratu. Katanya si Oji suruh kesini lagi, kata Ibu Ratunya, suruh tirakat lagi di dalam gua situ, ntar pengen ngomong sesuatu katanya. Kata saya, oh iya nggak apa-apa, saya siap, kata saya, Pak. Siap Pak Kuncen, kata saya. Ntar kayak biasa bawa duit Ji, katanya. Berapa Pak? Sekitar 500. Ntar kalau ke depannya gampang urusannya lah. Mungkin ada dari Ibu Ratu ngomong apa-apa belum tahu. Ntar sekarang bawa duit 500 dulu buat beli kembang, buat beli kayak sajen-sajen biasa gitu. Ntar kamu nginep 3 hari, kata si Pak Kuncen. Ya, kata saya, siap Pak. Ya udah, sekarang Oji pulang aja dulu kayak biasa setiap malam. Sampai sekarang masih dijalanin nggak, katanya Pak Wakar Kemennya nih. Masih Pak, kata saya. Ya udah, sekarang dijalanin aja dulu, ntar minggu depan Oji kesini, katanya. Sekitar 1 mingguan ditelepon lagi sama Pak Kuncennya. Sini Ji, katanya, udah siap belum duitnya? Udah, kata saya, Pak, udah siap. Udah Oji sini kan. Saya ke situ lagi ngobrol-ngobrol. Ntar Ji kita beli kembang-kembang dulu, katanya, ntar buat ritualnya Oji gitu. Udah, sekarang kamu di sini nongkrong-nongkrong aja dulu, ngopi sama temen kamu, katanya. Saya pengen beli sajen-sajen. Setelah itu ngobrol-ngobrol, Pak Kuncen datang lagi. Ji, mungkin kali ini nginep tirakat di gua mungkin beda kayak yang sebelumnya, mungkin lebih serem, katanya, karena mungkin Ibu Ratunya pasti datang. Karena saya sendiri udah dapat wangsit, katanya, ketemu sama Ibu Ratu. Oji suruh kesini lagi. Jadi, oh iya Pak, nggak apa-apa. Udah nggak punya pikiran, takut sama ini itu udah nggak punya pikiran ke situ. Pikirannya, wah udahlah, udah tanggung, udah nyebur, kita udah basah. Jadi udah sekalian, nggak apa-apa, ketemu apapun siap, kata saya. Yakin banget siap. Udah habis-habisan utang, udah banyak banget. Jadi ayo siap Pak, kata saya. Kapan? Ntar Jumat depan Ji. Sekarang kamu di sini, kita bikin sajen. Kayak disuruh masuk ke kamar itu sama Pak Kuncennya, cuma disuruh diem di situ, kayak dibaca-bacain sama Pak Kuncennya. Terus suruh ulang lagi. Ntar saya pengen itu dulu, ntar mungkin malam atau apa saya ngobrol sama Ibu Ratu, katanya. Ntar kamu kalau udah dapat wangsitnya, saya panggil lagi, katanya. Kamu pulang dulu kayak biasa, bakar-bakar kemenyan, bikin sajian-sajian kayak gitu. Siap Pak, kata saya. Saya pulang, ya kayak biasa jalanin. Setelah 1 minggu ditelepon lagi. Mana, udah siap belum? Ji, bawa duit lagi, katanya. Saya pikirannya, ampun, duit lagi dari mana lagi, utang udah banyak. Buat nyari buat kitanya sendiri aja biliar tambah hancur. Duit lagi, utang ke temen-temen. Berapa Pak, kata saya. Ini kayak biasa buat beli sajen, Uang terus ya? kambing. Uang terus Bang. Ngerasa udah hancur banget, udah kepala kambing lagi, itu duit bukan 100-200 jutaan lagi, berarti mikir saya itu. Berapa Pak, kata saya. Ya kambing lah, tahu sendiri, katanya, sekitar 3 juta 4 juta lah. Kemarin kan udah, kata saya, Pak, beli kepala kambing. Ini kata Ibu Ratu, katanya, ini syarat terakhir. Saya mikir ngomong nggak mampu, cuma udah terlanjur di sini, udah tinggal finalnya aja, mikir saya. Bisa nggak bisa, saya bisain lah. Sampai saya minjem motor kakak ipar saya. Agak curiga kakak ipar saya juga, karena ngerasanya keponakan saya aja dulu dipinjem, digadein si motor, nggak dibalekin. Sekarang minjem ke kakak ipar saya. Sebentar, kata saya, minjem. Saya gadein lagi tuh punya kakak ipar itu. Saya gadein, kalau nggak salah 3,5 juta. Kasus yang motor kemarin beres? Udah beres, ditebus sama kakak saya, sama ibunya keponakan saya itu tuh. Gimana, marah nggak? Marah, pasti. Cuma saya kan tinggalnya kan nggak di rumah di kosan.
Dari dulu kan saya jarang tinggal di rumah tuh, di kosan terus dari dulu tuh, sendiri hidupnya. Kalau kosannya kan nggak ada yang tahu keluarga saya tuh, paling cuma tiap hari tapi saya pulang ke rumah gitu, makan atau apa gitu, makan pergi lagi. Jadi nggak tahu tempat kosannya di mana gitu, teman-teman nggak ada yang ngasih tahu. Saya ngomong sama yang nggak adainnya, ntar kakak saya yang nebus, sayanya lagi ada perlu pengen buat ongkos ke Jakarta, kata saya gitu, ke orang yang nggak adain, buat ongkos ke Jakarta, ntar kakak saya yang kesini yang nebus. Saya gadein 3,5 juta. Saya telepon sama Pak Kuncen, Pak ini saya udah ada duitnya, cuma dapat 3,5 juta, kata saya. Ya udah nggak apa-apa ya kesini. Saya ke situ lagi sama si Denny, Pak ini Pak duitnya saya kasihin, katanya ini buat beli kepala kambing. Tapi selama 2 kali ini ngomongnya beli kepala kambing, saya belum tahu wujudnya, maksudnya nggak pernah dikasih tahu beneran ada kambingnya atau enggaknya, kepala kambingnya atau apa, belum dikasih tahu. Yang dikasih tahu sekitar sajian-sajian kayak kembang, kopi kayak gitu-gitu doang. Kata Pak Kuncinya ini mungkin lebih serem. Siap ya Haji ya, siap. Pokoknya apapun yang terjadi jangan lari. Ya kata saya. Ntar kamu di sana bakalan ketemu ada sosok yang kayak semacam mungkin ular, katanya itu Ibu Ratu. Ntar kamu jangan kaget. Ntar sorean kamu saya antar ke gua lagi, katanya. Ini berapa hari Pak, kata saya. Ya kayak biasa 3 hari. Mungkin kalau Ibu Ratu datang 1 hari udah ngasih petunjuk, udah pulang, katanya. Ya Pak, kata saya. Ntar kamu di sini aja dulu nunggu sore, kita ngopi-ngopi aja dulu, ngobrol, katanya. Saya di situ ngobrol-ngobrol sambil nunggu sore. Teman saya udah pulang, saya ngobrol sama Pak Kuncen di situ. Jadi nurut aja, udah nggak punya pikiran ini nipu atau apa, nggak peduli lah. Yang paling penting saya pengen cepet jadi. Sore diajak sama Pak Kuncen ke atas. Siap Cia, kamu ingat baik-baik, jangan lari ketemu apapun. Iya kata saya. Saya diajak ke sana. Sore Pak Kuncen nyampe sana langsung pulang. Saya kayak biasa bakar kemenyan di dalam gua. Malam pertama perasaannya tambah beda tambah serem, nggak kayak waktu kemarin kita nginep di gua situ. Beda lagi, tambah serem. Suara-suaranya pada datang. Perasaan saya atau mungkin, tapi saya rasa sih nyata. Saya nggak tidur nggak apa, ngelihat sendiri itu banyak, ada pocong kayak sosok apa, orang kata orang Jawa kayak gondoruo gitu, yang wah serem lah pokoknya, taringnya panjang-panjang. Itu masih sore padahal sekitar jam 10-an lah, tapi seremnya minta ampun. Banyak orang ketawa, perempuan itu pada kayak bercanda di depan mulut gua tuh. Yang tinggi besar datang, cuma nggak ada yang nyamperin ngasih sesuatu atau ngomong langsung. Jadi mikirin saya mungkin ini sekedar gangguan. Malam pertama alhamdulillah lulus, nggak ada, maksudnya nggak kabur atau gimana. Malam kedua sekitar jam, seingat saya sekitar jam 1-an lah, tiba-tiba datang itu suara keras, keras Pak. Di depan pintu datang sosok yang besar berdiri nutupin pintu. Aduh, tinggi bener, kayak apa, tingginya kayak bukit. Orang ini hitam tinggi, matanya nyala. Saya merem aja, saking takutnya. Cuma di dalam hati saya mikirnya cepet
ngomong sesuatu atau ngasih sesuatu, tapi sayanya nggak berani ngeliatin, saking takutnya nggak berani ngeliat, cuma berharap dalam hati manggil saya ngasih sesuatu atau apa gitu. Tiba-tiba nggak terasa udah kayak padang pagi, alhamdulillah kata saya. Tinggal 1 malam lagi, mikir saya, ngomongnya kan 3 hari itu. Sore kayak biasa duduk sambil baca-bacaan. Malamnya sekitar jam setengah 12, jam 12-an datang suara-suara kayak biasa, orang tinggi besar datang. Yang paling ditakutin datang ular, ular gede banget, datang ular gede banget. Pokoknya belum seumur hidup belum pernah saya ngeliat ular sebesar itu gitu. Mungkin ini Ibu Ratu, tapi saya nggak berani gerak atau keluar atau ngomong apa-apa, diem aja sambil bayangin di ujung, di pojokan gua pokoknya sih diem. Oh ini Ibu Ratu, pengen lari, mungkin ini finalnya, tapi nggak ngomong apa-apa atau gimana, cuma ular diem di situ kayak ngeliatin terus. Tak tungguin sampai kitanya diem di pojokan, saya diem di pojokan tapi nggak ada respon, nggak ngomong atau apa, sekedar kayak suara desis kayak gitu tuh. Serem lah, pokoknya sih serem banget. Pertama kali ngalamin kayak gitu, ngeliat ular segede itu tuh. Terus tiba-tiba jam berapa, sekitar setengah jaman hilang, tinggal suara-suara kayak cuma mikir saya kalau suara-suara udah nggak asing lah, karena mungkin udah terlalu sering saya kayak gini, jadi kayak udah nggak panik atau apa. Masih kepikiran ular yang tadi itu ular bener bukan, mikir saya. Ibu Ratu bukan, tapi kok nggak ngasih sesuatu atau ngomong sesuatu gitu. Tiba-tiba pagi si Pak Kuncen datang jemput. Gimana Ji, katanya. Iya Pak, kata saya, ada yang datang. Udah yuk kita pulang. Udah kita pulang aja dulu, ngobrol di rumah saya, kata Pak Kuncennya. Iya Pak, kata saya. Udah tenang, kamu di sini minum dulu, sana cuci muka dulu, atau pengen mandi ya mandi dulu. Sekarang kamu minum, makan, katanya. Saya dikasih makan sama Pak Kuncennya itu. Makan dulu. Habis makan ntar kita ngobrol. Kamu tadi malam nemuinya apa-apa Ji? Dapat apa kan? Saya ceritain semua, dari orang tinggi besar apa. Nah yang paling akhir kata saya, Pak Sun, itu ada ular. So gedenya bukan apa, nggak bisa dibayangin, gede banget kata saya. Bukit aja itu kayak dililit, benar-benar gede minta ampun, tapi nggak ngomong apa-apa atau ngasih sesuatu, enggak, cuma diem, kepalanya ngadep mulut gua, liatin aja kayak gitu. Kata saya mungkin ini Ibu Ratu, tapi saya ngarep-ngarep ngasih sesuatu, nggak ada Pak, kata saya. Wah mungkin apa ya aja, mungkin ada yang kurang, kata si Pak Kuncen. Kata saya nggak ngerti loh Pak ya. Ya udah aja, ntar saya malam mungkin coba pengen ngobrol sama Ibu Ratu, kata Pak Kuncennya. Komunikasi ritual ya, mungkin ada yang kurang atau apa, atau Ibu Ratu punya keinginan atau apa yang belum ini sama kamunya, katanya. Iya Pak, kata saya. Sekarang Oji udah ngopi dulu, habis ini pulang aja, telepon temen Ojinya, pulang aja dulu, terus ntar gampang Oji tak telepon lagi, katanya. Tapi gimana nih Pak, kalau pulang kita tetap kayak biasa bikin sajian atau apa? Iya aja kayak biasa, kayak yang sebelum-sebelumnya. Ya Pak, kata saya. Saya pulang, setelah teman saya datang saya pulang kayak biasa. Sekitar 2 harian, kalau nggak sampai 1 minggu, 2 hari 3 harian ditelepon lagi. Ci bisa nggak kesini, pengen ngobrol, katanya si Pak Kuncennya. Bisa, kata saya. Saya telepon teman saya, Den anterin saya, ini dipanggil sama Pak Kuncen.
langsung berangkat ke sana ngobrol. Udah sini Ji, ngopi dulu, kita ngobrol, ada perlu sama kamu. Saya dapat amanat dari Ibu Ratu katanya. Sekarang ini Ji final katanya. Ibu Ratu tuh bener tadi yang waktu kamu terakhir itu Ibu Ratu yang datang, si ular itu pengen ngasih sesuatu tapi ada yang belum lengkap syarat kamu katanya. Kata saya, maaf Pak, kan kemarin minta buat beli kambing kan udah 2 kali, mikir saya itu Pak. Jadi apalagi kata saya syaratnya. Ya saya dapat amanat dari Ibu Ratu katanya. Waktu malam tirakat tuh Ibu Ratu ngomong, kemarin tuh datang lihat Oji pengen ngasih sesuatu cuma belum waktunya karena ada satu syarat yang belum dipenuhi katanya. Ji sanggup enggak? Si Ibu Ratu minta tumbal katanya. Cuma saya nggak kepikiran karena awal-awalnya nggak ada tumbal nyawa lah, cuma kepala kambing kayak gitu semacamnya. Jadi saya nggak kepikiran tumbal itu maksudnya tumbal binatang lagi. Jadi apalagi Pak, kata saya, kemarin kan udah 2 kali saya ngomong ke Pak kuncinya, bukan Ji, ini tumbal katanya orang yang terdekat kamu yang masih punya hubungan darah. Kata saya, maksudnya gimana ini Pak? Jadi tumbal maksudnya keluarga, salah satu keluarga kamu atau kakak atau adik atau ibu kamu dijadiin tumbal. Saya sempat kaget, diem, loh kok gini jadinya gitu, kok aneh, perjanjian awal nggak ada kayak gini nih. Kata saya, Pak, ntar dulu Pak, kata saya, di sini dari awal kan nggak ada perjanjian kayak gini. Katanya kan tumbalnya sekedar kepala kambing, duit, kan itu udah semua. Ini permintaan Ibu Ratu, final kalau kamunya siap sanggup, kamu langsung jadi lulus katanya, sukses katanya. Aduh, mikir kayak bengong, sempet bengong, kayak gimana ini kok jadinya kayak gini. Sampai dirayu-rayu terus sama Pak Kunci, ini udah terakhir loh, final, kamu tinggal ini doang, 1 langkah lagi, kalau ini selesai udah kamu beres, jadi master lah. Maksudnya kamu jadi orang kaya, bukan ngomong jadi master, malah jadi orang kaya kamu sukses, kamu banyak harta katanya. Sampai saya sempat ngomong, kok jadinya gini Pak ya? Kata Pak kuncinya, jadi gimana Ji? Tar dulu Pak, kata saya, mikir-mikir dulu Pak, bukan apa-apanya Pak, ini aneh gitu, kok jadinya minta tumbal nyawa dan gede. Cut. Dan gede nih. Gini kamera. Wah. Kamera Bil. Terpal. Di ini dulu. Flashlight naik. Bawa kemana? Awas. Ada. Buat kamera dulu, bentar. Kamera dulu amanin. Kamera dulu amanin, kamera. Sobat, karena cuaca yang tidak mendukung tadi terjadi hujan ya, jadi kita pindah tempat nih. Kita lanjutkan di pendopo, tapi masih di lokasi petilasan Cimandung ya. Oke, kita lanjutkan kisah dari Mas Oji. Saya bingung waktu itu, kaget kok jadinya ada minta tumbal nyawa gitu. Saya aneh gitu, awal-awalnya nggak ada gitu, nggak ada perjanjian kayak gitu. Tadi kaget gitu. Terus kata si Pak kuncinya, gimana jadi, katanya sanggup enggak, kata siap enggak. Kata saya, ntar saya mikir-mikir dulu, pulang. Udah dipikirin dulu, ini udah final loh, tinggal 1 langkah lagi, kata Pak kuncinya.
saya pulang di rumah. Saya kepikiran terus, kok jadinya gini. Cuma mikirnya udah terlanjur, udah tinggal selangkah lagi. Hampir kepikiran nekat mau saya ikhlasin gitu, nggak apa-apa gitu, Dilanjut gitu. keluarga iya pengen tak lanjutin gitu. Tapi dipikir-pikir malamnya tidur kayak jadi kayak apa, banyak mimpi kayak keluarga saya sakit, temu pocong, kayak pada keluarga saya pada meninggal berdarah-darah gitu. Paginya kita mungkinnya bangun kayak kebuka pikirannya gitu, artinya kayak nggak tega gitu, kayak sadar ini. Nah, wah nggak seberapa tapi masa sampai numbalin keluarga. Jadi kayak berpikir 2 kali, pengen lebih baik udahlah mundur gitu, saya nyerah gitu. Setelah itu saya telepon sama Pak Kuncen, kata saya nggak berani, nggak sanggup kalau harus nyiapin tumbal keluarga, nyawa lah, kayaknya nggak mau, lebih baik mundur kata. Cuma ya itu terserah sama Mas Oji katanya, kalau pengen mundur ya mundur, tapi ini udah ada, maksudnya kayak udah masuk, udah apa ya, udah tinggal selangkah lagi gitu, tanggung katanya sih, kata Pak Kuncen. Kata saya udahlah nggak apa-apa, mending mundur kalau harus ada tuh, kalau diganti sama kepala binatang lagi nggak apa-apa kata saya, cuma nggak boleh, nggak berani. Jadi saya mundur. Setelah itu perasaan udah nggak tak pikirin, tiap hari perasaan kayak masih apa ya, nyangkut atau masih kayak ada hubungan, kayak hidup jadinya beda, kayak apa, apes kayak gitu, sial kayak gitu, cari kerja susah, kayak nyari pacar susah, pokoknya sih kayak beda lah, kayak nggak normal perasaannya, semacam kayak ada yang ngikutin gitu. Sering dapat kejadian yang aneh-aneh. Nggak merasa tertipu oleh dukun? Sangat-sangat merasa tertipu, karena udah sekian buang duit sampai ancur-ancuran, banyak lah bagi saya, orang itu segitu banyak, sampai minta duit sekian lagi diturutin, tapi hasilnya nggak ada, sampai ujung-ujungnya minta tumbal nyawa, aneh gitu. Jadi saya langsung mundur, nggak lanjutin karena nggak mau keluarga saya jadi tumbal gitu. Setelah itu ada temen ngasih tahu, nyaranin, mungkin ya kamu masih ada hubungan dari sana katanya, mungkin masih ada sangkutannya dari tempat itu. Alangkah baiknya misalkan kamu saya kenalin ke teman saya, orang yang ngerti katanya, biar ngebersihin badan kamu, mutusin hubungan dari sana katanya. Kata saya ya udah nggak apa-apa lah, coba gitu. Saya diajak teman saya, dikenalin sama si Abah. Kata si Abahnya, oh iya katanya, mungkin kamu kalau emang kejadiannya kayak gitu mungkin ada hubungannya dari sana katanya, mungkin harus diadakan ritual pemutusan katanya, pembersihan badan. Gimana Mbak caranya? Katanya ntar kamu ikut sama saya datang ke sini ya, di sini tempatnya gitu, tempat petilasan. Tempatnya di sini? Iya di sini. Petilasan Cimandung. Cimandung. Buat ngebersihin badan katanya, pemutusan, ritual pemutusan. Ya udah nggak apa-apa kata saya, Mbah, ntar kamu ikut saya di sini mandi katanya, dimandiin. Ya saya ikut di sini. Sekitar jam 12-an, jam 12 malam saya dimandiin sama si Abah, kayak ritual-ritual gitu pemutusan. Saya diikat pakai tali terus digunting kayak gitu, salah satu ritual pemutusan katanya. Terus alhamdulillah setelah itu pulang ngerasanya badan kayak lebih enak, lebih fresh gitu, lebih seger lah. Terus mungkin sekarang kayak normal lagi gitu, kayak main atau nyari kerja mungkin sekarang udah
bisa kerja lagi, dapat kerjaan. Nggak ada ngejar-ngejar lagi. Untuk sekarang nggak ada. Perasaan sayanya sih udah normal semua, nggak ada halangan kayak gangguan kayak dulu nggak ada. Main biliar masih? Kalau biliar udah jarang tapi masih sampai sekarang. Tapi sekedar hobi aja, nggak kayak dulu. Sekarang sekedar hobi, iseng-iseng main sebentar udah. Mas Oji katanya ya. tadi cerita di belakang, Mas Oji mau cerita kisah ini di Malam Mencekam. Iya. Itu ada gangguan juga ya? Itu benar ya? Benar. Apa gangguannya? Kayak waktu pertama mau briefing, mau syuting kayak gini, pertama ngalamin kayak apa ya, kayak kalau orang Jawa kayak mati suri gitu, kayak perasaannya ada yang bawa kayak bangsa makhluk apalah nggak ngerti lah, kayak bayangan tapi kayak bawa raga saya gitu tuh. Sempat mati suri? Sempet mati suri. Gara-gara? Nggak ngerti, kitanya sendiri nggak ngerti, cuma perasaannya kayak di dalam apa sih, jiwa saya kayak dibawa sama bayangan gitu, kayak sampai dibisikkan udah waktunya kamu, udah waktunya nggak ada, pulang ikut kayak gitu. Sampai keluarga saya sendiri kaget, udah nyangkanya udah nggak ada. Berapa lama sempat hilang? Dari kalau kata keluarga saya sih dari sekitar jam 1-an sampai setengah 3. Saya nggak ada napas, nggak ada detak jantung gitu. Sampai udah di kayak orang Jawa diajiin, kayak ngaji semua gitu, seluruh keluarga kumpul udah kayak gitu. Sekitar jam setengah 3 kata kakak saya bangun, bisa bangun lagi. Nah itu yang pertama waktu pengen briefing atau syuting di MM. Terus yang kedua ada panggilan lagi pengen briefing lagi syuting, tiba-tiba pas baru keluar dari rumah pengen berangkat, HP jatuh, pecah, hancur, rusak sampai sekarang belum bisa ganti. Nggak ngerti nggak punya pokoknya. HP nih sekarang? Iya, sekarang nggak megang HP. Nggak ngerti pokoknya, banyak kejanggalan kejadian yang menurut saya kok kayak seolah-olah nggak boleh pengen cerita tentang ini gitu. Mas Oji dulu mengejar kemenangan, tapi yang ia temukan hanyalah kekalahan jiwa. Dari tirakat di masjid hingga ke gua berhantu, semua sudah dijalani demi menjadi seorang master. Namun kemenangan sejati bukan di meja biliar, melainkan saat ia berani menolak tumbal. Tubuhnya dimandikan di malam hari, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hidup kembali. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.